Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Bapak. Ya, salam. Gimana, sudah bisa mulai? Udah Pak. Bikin aja lah. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatan semua ya? Iya, Iya. lihat. Udah hadir Kata nih Pak. lambat ini. Ya, Teman-teman semua udah pada hadir nih Pak. iya, sudah siap. Suaranya kedengaran jelas nggak? Iya Pak. Alhamdulillah. Kedengaran ya? Oh, baru 4. Ya. Ini kita nih teman-teman. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah kenal ya sama Pak Windarto dan ada juga yang belum. Nah, di sini kita akan kenal lebih dekat dengan beliau. Saya baca CV Bapak ini apa ya? Iya, silakan. Pak Windarto ini dulunya Pak Windarto saat ini adalah dosen di kampus Islam Tabur, teman-teman. Dan Pak Windarto ini dulunya mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel di Surabaya. Ya, pada tahun 2000 di Fakultas Dakwah jurusan Bimbingan Penyusunan Islam atau BPI. Lalu di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berkonsentrasi pada komunikasi pada tahun 2005 dan berprestasi nih di bidang penulisan ya Pak ya. Iya. Mantap. Baiklah, tanpa basa-basi nih Pak, langsung aja kita mulai. Ada Ya, silakan. Kita akan membahas retorika dakwah untuk kaum milenial nih. Untuk teman-teman di sini yang mau tahu apa sih retorika dakwah, bisa dijelaskan? Sebelumnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada para mahasiswa sekalian, adalah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat bermuwajah walaupun di dunia maya ya. Salawat serta salam semoga tetap tersanjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan kepada umat manusia sehingga kita bisa mendapatkan petunjuk jalan yang benar dan jalan yang hak. Dan kita juga mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang retorika dakwah milenial ya. Sebelumnya tadi saya sengaja menggunakan doa pidato karena memang sekaligus memberikan contoh gitu ya pada para mahasiswa sekalian. Itu salah satu doa pidato ya yang harus Anda hafalkan ya,
atau mungkin doa-doa yang lain juga ada, silakan Anda diapakan. Jadi kalau kita bicara retorika dakwah dan milenial, itu sebenarnya sesuatu hal yang banyak kita kaji di situ ya. Pertama kita bicara tentang retorikanya ya. Terus kemudian bicara tentang dakwah dan juga tentang milenial. Jadi di sini ada 3 kajian ya, retorika, dakwah, milenial. Jadi saya kira kalau kita bicara ketiganya sepertinya tidak tuntas waktunya di sini ya. Tidak cukup waktu di sini untuk membahas tiga-tiganya. Tetapi paling tidak minimal ya, sekilas kita bisa tahu ya apa tentang itu retorika ya. Ya, jadi sebelum kepada bagian pengertian daripada retorika, terlebih dahulu saya sampaikan tentang urgensi atau pentingnya retorika. Barangkali ini kelihatannya masih awam ya bagi kalangan mahasiswa tentang retorika ya. Tapi sebenarnya kemarin sudah disampaikan webinar public speaking. Ya, jadi sebenarnya tidak jauh beda dengan itu ya, public speaking. Jadi dulu di Amerika juga namanya public speaking di Amerika itu. Tadi awalnya retorika, kemudian menjadi public speaking. Jadi kalau kita kaji, retorika itu tidak hanya sekedar bersilat lidah ya. Kita mungkin sering mendengar kaum politisi ya, orang politisi, elit politik sering menyampaikan, wah itu kan retorika belaka. Kadang-kadang seperti itu ya. Tapi yang jelas kalau kita mengutip daripada referensi yang saya dapatkan, retorika itu memiliki peranan penting di dalam kehidupan. Jadi saya mengutip pendapatnya dari YP Mangunwijaya dalam sebuah artikel pendidikan praktis, pendidikan manusia merdeka. Ini memang tulisannya sudah lama sekali ya, itu tahun 1992, tepatnya dimuat di harian Kompas tanggal 11 Agustus 1992. Jadi Anda mungkin belum lahir ya tahun itu ya. Waktu itu saya masih muda ya, waktu 92 masih SMA lah kira-kira begitu. Jadi dalam tulisan itu dikatakan bahwasannya kita menganalisa bahwasannya kemajuan yang diraih oleh Barat yang kita bisa saksikan saat ini itu seolah-olah bertumbuh kepada kemajuan ilmu matematika, fisika, kimia, gitu. Itu menurut kebanyakan orang beranggapan seperti itu. Namun ternyata setelah ditelusuri, Barat itu memiliki kemampuan yang luar biasa di dalam ilmu mengandaikan dahulu atau ilmu komunikasi ya. Kemudian yang berpijak pada pendidikan bahasa yang berabad-abad, dan berakar pada filsafat Yunani yang bertumbuh pada retorika. Jadi intinya ilmu retorika itu sudah sangat lama sekali. Jadi sejak pada zaman Yunani itu sudah ada. Jadi ini sekitar nanti kita lebih jelas bicara tentang tentang sejarahnya ya. Tapi dari sini kita bisa mengetahui betapa penting ilmu retorika di dalam kehidupan apa saja. Jadi semuanya itu kalau kita menyampaikan sesuatu dengan menggunakan retorika maka akan terkesan menjadi lebih indah, akan lebih nyaman dan akan lebih menarik perhatian.
Eh, ya walaupun sampai saat ini banyak orang yang beranggapan atau ya memandang sisi negatif daripada retorika. Jadi kadang-kadang itu dicitrai oleh para pelaku sendiri ya. Retorikanya sudah bagus tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu. Padahal di dalam kembali kepada kebudayaan barat tadi, bahwasanya asli daripada retorika ini adalah untuk pemekaran atau penggalian potensi di dalam diri manusia, yaitu rasio, cita rasa, lewat bahasa. Jadi kemampuan berkomunikasi dalam medan pikiran. Jadi yang diasah di sini adalah kemampuan berkomunikasi di dalam pikiran. Ya. Jadi kalau kita perdalam sedikit tentang ilmu pikiran, ya pikiran itu sebenarnya pikiran antara manusia dan manusia lain itu adalah saling terhubung. Itu ada dalam teori komunikasi ada yang namanya subject communication, ya subjek komunikasi. Makanya ada istilah ilmu sugesti, ya ilmu hipnotis gitu. Jadi itu karena orang terhipnotis karena saat orang satu pikiran yang satu dengan pikiran yang lain itu saling terhubung. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara ilmu hipnotis itu mudah sekali orang dipengaruhi. Kemudian lagi ya, jadi saya lanjutkan lagi, retorika ini di dunia barat sana atau di Amerika itu menjadi mata pelajaran yang penting dan menjadi di semua mata kuliah atau di semua jurusan atau semua fakultas itu diajarkan. Jadi saking betapa pentingnya. Kemudian juga retorika itu bisa mengangkat derajat seseorang, ya bisa yang tadinya misalnya bahasa kasarnya itu adalah budak, kalau dia bisa menggali potensi dirinya melalui retorika, maka bisa menjadi seorang yang sukses katakanlah seperti itu ya. Jadi bagi kalangan politisi itu memang sangat dibutuhkan bagi para pemimpin retorika itu di dalam menaklukkan hati dan jiwa rakyatnya, ya. Kita bisa melihat luar biasanya retorika yang disampaikan oleh Bung Karno, ya. Pidatonya berapi-rapi gitu. Itu bisa membakar semangat rakyatnya. Karena memang pada saat itu suatu situasinya melawan penjajah. Jadi perlu semangat yang berkorban-korban untuk membangkitkan perlawanan kepada penjajah.